Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita hanya kepada Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di dalam channel Cahaya Al-Qud ini yang membahas hal-hal yang bermanfaat, insya Allah bermanfaat bagi di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tentunya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik itu syafaat di dunia dan insya Allah kelak syafaat di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya doakan semoga Anda semua dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan dan melimpah ruah, selalu dalam kemuliaan dan selalu dalam kejayaan, baik itu di dunia dan insya Allah kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, dan tentunya dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini ya, saya ingin saya ingin berbagi pengalaman bagaimana agar doa kita cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku ya, tidak lain hal-hal yang saya sampaikan ini ya, berkaitan dengan pengalaman pribadi yang pernah saya alami ya. Jadi bagaimana agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Di dalam kita berdoa tentunya ada adab-adab ya, adab-adab bagaimana cara kita berdoa, cara kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Alangkah baiknya ya kalau doa itu diawali dengan puji-pujian ya. Kita memuji Allah ya. Yaitu bagaimana dengan memuji Allah ya. Jadi sebelum kita berdoa, biasanya kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Jadi kita mulai dengan bismillah, kemudian kita bersolawat ya, ditambah lagi dengan istighfar ya. Jadi contohnya begini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in ya. Kemudian kita beristighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu ini dari penyakit ini ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah ya, kelapangan rezeki pada kami ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh dan soleha. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah ya, jadi setiap doa kita mulai dengan sholawat ya, dan kita
akhiri dengan sholawat, begitu seterusnya ya. Jadi dimulai dengan memuji Allah ya, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi cukup alhamdulillah itu sudah mewakili segala puji-pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah ya. Jadi berdoa ini ya, pertama ada yang langsung dikabulkan oleh Allah ya, ada yang langsung disegerakan dikabulkan oleh Allah ya, ada yang ditunda oleh Allah, dan mungkin ada yang tidak dikabulkan oleh Allah ya. Jadi dalam setiap kita berdoa ini kita harus berbaik sangka kepada Allah ya. Nah, misalnya doa kita segera dikabulkan oleh Allah ya. Kenapa? Mungkin Allah lebih tahu daripada kita ya. Mungkin pada saat itu kenapa doa kita segera dikabulkan ya, karena mungkin Allah tahu bahwa kita betul-betul membutuhkan ya, membutuhkan apa yang kita doakan pada saat itu. Kemudian ya, yang kedua, ada kalanya doa kita ditunda oleh Allah ya. Kenapa doa kita ditunda oleh Allah ya? Karena Allah yang lebih tahu daripada kita ya. Mungkin ya Allah menganggap bahwa yang kita doakan ini ya belum tepat saatnya untuk diberikan kepada kita ya. Ada yang juga kita berdoa hari ini ditunda ya sampai beberapa lama baru dikabulkan oleh Allah ya. Allah tahu apa yang kita butuhkan ya. Kemudian ada juga doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa tidak dikabulkan oleh Allah ya? Mungkin menurut kita itu baik bagi kita, tapi itu kata Allah ya, itu tidak baik untuk diri kita. Allah lebih tahu ya. Jadi saudara-saudaraku ya, ini berdasarkan pengalaman pribadi bagi saya ya. Walaupun kita misalnya sudah beribadah ya, ya, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu bahwa pada saat itu kita betul-betul memang membutuhkan, dan itu dianggap Allah baik buat kita ya. Ada juga ya yang pernah saya alami, doa saya ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu pada zaman dulu ya, pada waktu saya masih remaja, saya pernah berdoa kepada Allah ya. Dulu kan hidup saya belum begitu mapan ya, waktu saya masih remaja ya, masih ikut orang tua ya, serba kekurangan. Jadi saya berdoa, ya Allah berikanlah aku pekerjaan dan penghidupan yang layak ya. Jadi sudah sekian tahun ya, dari saya sekolah, kemudian saya selesai sekolah, saya bekerja ya. Jadi lama baru dikabulkan Allah ya. Alhamdulillah saat ini Allah mengabulkan doa-doa saya yang dahulu saya panjatkan kepada Allah ya. Adapun doa saya yang pernah ya tidak dikabulkan Allah ya, bukan karena Allah tidak sayang kepada kita, justru Allah itu sayang kepada kita ya. Dulu ya selesai SMA itu ya, di kampung saya itu ya lagi ngetren itu, kita bekerja di Malaysia waktu itu ya. Mungkin pada waktu itu orang yang kerja di Malaysia pulang dari situ bawa duit banyak, bisa bangun rumah ya, bisa punya modal, bisa beli kendaraan, bisa punya modal usaha. Jadi saya tergiur ya, kepingin mendaftar ya untuk menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia waktu itu ya, bersama 4 orang teman saya ya. Jadi waktu itu biaya kita tanggung sendiri ya. Saya sudah ikut tes kesehatan, saya sudah ikut segala macam pembinaan ya. Jadi pada saat pembayaran saya tidak bisa membayar biaya untuk berangkat ke Malaysia waktu itu ya, karena orang tua saya tidak mempunyai cukup dana ya. Saya udah berdoa setiap sholat 5 waktu, saya sholat duha, saya berdoa, kemudian saya tahajud, saya berdoa, tetapi tidak dikabulkan Allah ya. Saya kecewa sekali ya, sedangkan teman-teman saya sudah berangkat ke Malaysia. Akhirnya saya lemah semangat saya ya. Tapi saya tetap bekerja di daerah saya. Kemudian setelah beberapa bulan ya, teman-teman saya di Malaysia ya, saya mendapat kabar rupanya teman-teman saya ini ditipu oleh agen yang memberangkatkan mereka ini ya. Dari sini dibilang legal, resmi. Pas sampai
Malaysia rupanya mereka dioper kembali ya, dioper kembali dengan agent di sana, dengan cukong-cukong di sana. Rupanya mereka ini tidak resmi ya dipekerjakan, gajinya dipotong, cuman dikasih untuk secukupnya untuk makan ya. Jadi di situ ya saya merasa saya bersyukur ya. Artinya bukannya Allah tidak mengabulkan doa saya ya, karena Allah tahu yang terbaik bagi saya ya. Kenapa saya tidak bisa berangkat ke Malaysia ya? Pada awalnya saya kecewa, tetapi setelah saya mendengar kabar bahwa teman-teman saya itu ditipu oleh agensi yang ada di Indonesia ini ya, dari ditipu, barulah saya tahu rupanya Allah lebih sayang daripada saya. Rupanya Allah tahu yang terbaik buat saya ya. Kemudian ada lagi pengalaman saya ya, setelah saya dulu gagal berangkat ke Malaysia, saya tetap bekerja ya di daerah saya. Kemudian saya mendaftar ya, namanya kita ingin mendapat penghidupan lebih layak kan, saya selalu berusaha untuk dapat pekerjaan lebih baik. Saya mendaftar menjadi anggota TNI waktu itu ya, ikut tes TNI ya. Waktu itu saya ikut calon tamtama, tes Jatam. Saya sudah ikutin tes kesehatan ya, saya sudah ikut tes tes kesehatan, pokoknya sudah ikut saya tes. Kemudian waktu itu saya agak kurang mencukupi, ada hal ya yang tidak bisa diterima ya. Waktu itu saya mempunyai kelainan jantung katanya, saya diperiksa, artinya saya diskualifikasi ya. Di situ saya kecewa juga ya, sedangkan dua rekan saya berhasil lulus dari TNI ya, ikut pendidikan, sedangkan saya tidak lulus ya, karena saya menderita katanya kelainan jantung ya. Di situ juga saya kecewa. Ada salah satu dokter TNI Angkatan Darat itu bilang sama saya, mungkin ini belum rezeki kamu, kata dia kan. Mungkin ada yang lebih baik daripada ini ya. Dia mengasih semangat kepada saya ya. Akhirnya hari berganti hari sampai bertahun-tahun, sampai mereka selesai pendidikan waktu itu ya. Kemudian teman-teman saya ini yang lulus tes ini diberangkatkan ke waktu itu ke Aceh. Waktu itu ada konflik GAM ya, Gerakan Aceh Merdeka waktu itu ya. Rupa-rupanya dari kelompok teman-teman saya yang dikirim ini, mereka banyak yang gugur di Aceh ya. Waktu mengamankan GAM itu kan ada yang tertembak ya gitu ya. Mungkin di situ Allah tahu yang terbaik bagi saya ya. Mungkin kalau memang saya lulus waktu itu ya, dikirim ke Aceh ya, saya belum tentu juga tahu ya apakah saya bisa selamat atau tidak ya. Waktu di Aceh, waktu pengamanan GAM tempo hari ya. Jadi di situ saya baru tahu bahwa inilah yang Allah berikan yang terbaik bagi saya ya. Dan pada akhirnya ya, setelah dari selesai sekolah SMA ya, remaja sampai saat ini, saya baru tahu bahwa yang Allah rencanakan untuk saya itu lebih baik ya daripada yang saya inginkan ya. Jadi saya di sini sekarang ini diberikan badan yang sehat, diberikan pekerjaan yang ringan ya, diberikan pekerjaan yang layak, penghidupan yang layak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dulu saya minta ya, saya tidak terkabul ya, rupanya Allah mempunyai rencana yang lebih baik ya daripada yang saya inginkan. Saya bersyukur ya. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dari cerita yang saya alamin ini ya, saya ingin menge-share kebaikan ya kepada saudara-saudara sekalian, kepada rekan-rekan sekalian, bahwasannya ya ada doa kita yang langsung dikabulkan Allah, ada doa kita yang ditunda oleh Allah ya. Contohnya doa yang ditunda oleh Allah kapan? Misalnya kita butuh saat ini, kita butuh uang atau butuh apa,
tetapi belum dikabulkan Allah, ditunda. Jadi atau tidak dikabulkan diganti dengan yang lain ya. Misalnya kita butuh uang ditunda oleh Allah ya, tidak dikabulkan Allah, rupanya diganti dengan hal yang lain. Misalnya kita diselamatkan dari musibah ya, atau diganti hal yang lebih baik daripada itu ya. Jadi ada doa yang langsung dikabulkan, ada yang ditunda, ada yang tidak dikabulkan, dan diganti dengan hal yang doa yang lebih baik ya. Jadi kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi agar doa kita dikabulkan ya, kesimpulannya pertama ya, kita mulai dengan basmalah. Kedua, memuji Allah, alhamdulillah. Kita ulangi berkali-kali, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, 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 sampai pujian itu betul-betul menyatu dengan jiwa kita ya, betul-betul kita khusyuk dan menyatu dengan jiwa kita. Lalu kita utarakanlah ya apa yang kita ingin doakan ya. Dimulai basmalah, puji-pujian kepada Allah, kemudian kita beristighfar, boleh astagfirullahaladzim atau syahidul istighfar, kemudian kita bersolawat ya. Setiap doa dimulai dengan solawat, diakhiri dengan solawat, begitu seterusnya ya. Ketiga, syarat-syaratnya doa dikabulkan ya, kita sabar dan penuh keyakinan bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ya, walaupun doa kita ditunda atau tidak dikabulkan, diganti dengan Allah dalam bentuk yang lebih baik ya, kita harus berpikiran positif ya, bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik buat hambanya ya. Anggap saja itu ibadah ya, doa itu ibadah ya. Kalau tidak langsung dikabulkan, berarti kita sudah dapat amal ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin ya dari penyampaian saya ini ya, ada hal-hal yang kurang pas, kurang berkenan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa ya di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.